Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Darul Malik Akbar dari kelas HTNI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua di mata kuliah Fikih Muamalah tentang penghalang warisan. Ini materi kedua ya teman-teman. Baik. Yang pertama itu adalah penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'i yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan. Yang pertama ada perbedaan kekafiran antara kafir zimmi dan kafir harabah. Kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua ada riddah, yaitu adalah orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada Baitul Mal. Yang ketiga adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat para ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi penghalang menerima warisan haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Selanjutnya yaitu ada penghalang kewarisan dalam komplikasi hukum Islam. Komplikasi hukum Islam adalah suatu upaya mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Dalam konteks hukum negara-negara dan dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, komplikasi hukum Islam atau KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI atau komplikasi hukum Islam sendiri adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai dengan 193 KHI, antara lain ada A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang ataupun dengan beberapa alasan. Dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara tidak benar, seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua, B. Perbedaan agama, termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seseorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim, sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah satu di antaranya adalah Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. Yang ketiga ya C, itu adalah fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. Nah, selanjutnya upaya mengatasi penghalang warisan itu ada 6 ya teman-teman. Baik, yang pertama pendidikan hukum warisan, yaitu adalah masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Yang kedua,
penguatan hukum warisan, yaitu adalah mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, yaitu penyadaran masyarakat, yaitu adalah kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. Yang keempat, yaitu mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. Yang kelima, yaitu adalah perlindungan hukum bagi kelompok rentan, yaitu memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan termasuk tindakan ilegal seperti pencucian dan penyalahgunaan warisan. Baik, kesimpulannya adalah bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan, yaitu masyhur, yang masyhur ya, itu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, itu sekian singkat tentang penghalang-penghalang dari warisan. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.